Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan penyelesaian soal uji normalitas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrian Reda Vanza dari kelas Manajemen 19D NPM 19411042. Diketahui, di sini kan udah ada soal tuh. Diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Nah, ujilah normalitas dari data tersebut. Hipotesisnya, H0 sama dengan data berdistribusi normal. HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Langkah pertama, mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Yang pertama, kita hitung jangkauan dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian, data terbesar sama dengan 95 dan data terkecil 32. Jadi, 95 dikurang 32, hasilnya 63. Selanjutnya, menghitung banyak kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Nah, banyaknya data ada 32. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 32. Hasilnya 5,97. Jika dibulatkan menjadi 6. Untuk panjang kelas, kita bagi jangkauan dengan kelas. Jadi, 63 dibagi 6. Hasilnya 10,5. Dan kita bulatkan menjadi 11. Nah, di sini banyak kelasnya 6 dan panjang kelasnya 11. Tinggal kita kurangi saja dengan menggunakan angka terbesar, yaitu 95 dikurang 11 sama dengan 84. 85 dikurang 11 sama dengan 74. Seterusnya kita kurangi saja dengan 11 sampai 30. Untuk menghitung titik tengah, tinggal kita tambah 30 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya 35. Dan seterusnya sama, tinggal ditambah lalu dibagi 2. Untuk frekuensi, 30 dikurang 40, itu ada 4. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat lagi data soal yang tadi. 32 itu masuk 30 dikurang 40. Jadi, 39, 35, 37. Nah, jadi frekuensinya 4 tuh. Dan seterusnya. Selanjutnya, FI dikali XI, tinggal dikali saja. XI 35 dikali FI 4. Hasilnya 140 dan seterusnya. Kemudian XI kuadrat tinggal kita kuadratkan saja 35. Hasilnya 1225 dan seterusnya. Kemudian FI dikali XI kuadrat. Tinggal dikali saja FI 4 dikali XI kuadrat. 1225 hasilnya 4900. Selanjutnya rumus rata-ratanya. Sigma FI XI dibagi sigma FI. Sigma FI XI totalnya 1978. Sigma FI totalnya 32. Jadi 1978 dibagi 32. Hasilnya 61,81. Lalu standar deviasi. Rumusnya sigma FI XI kuadrat yaitu 130 720 dibagi N yaitu 32 dikurang sigma FI XI 1978 dibagi N 32 buka kurung tutup kurung pangkat 2 menjadi akar 264,21 dan menjadi 16,25. Selanjutnya menghitung nilai Z. Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi batas kelas itu dikurang 0,5 jadinya 30. Lalu dikurang 0,5 hasilnya 29,5 untuk 40 ditambah 0,5 jadi hasilnya 40,5 dan seterusnya. Jadi
29,5 dikurang 61,81 dibagi 16,25, hasilnya min 1,98. Untuk batas kelas 40,5 dengan cara yang sama seperti batas kelas 29,5, hasil Z-nya min 1,31. Kemudian kita melihat nilai Z-nya pada tabel Z. Di sini min 1,98 di Z tabel 1,9 dan 8 artinya 1,98. Hasilnya 0,4761, lalu 1,31 berarti 1,3 dan 1 hasilnya 0,4049. Untuk luas tiap kelas interval tinggal kurangi saja 0,4761 dikurang 0,4049. Hasilnya 0,0712. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Dan untuk yang seterusnya bisa dicari menggunakan cara yang sama. Jika tandanya minus bertemu positif, nilainya bukan dikurang tapi dijumlahkan. Selanjutnya mencari nilai EI. Luas tiap kelas interval dikali N, jumlah responden. Jadi 0,0612 dikali 32, hasilnya 19584 dan seterusnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai OI dan EI, kita bisa menghitung nilai chi-square-nya dengan rumus sigma dari OI dikurang EI dikuadratkan dibagi EI. Dengan OI-nya 4 dikurang dengan EI 1,9584. Jadi dikuadratkan dibagi 1,9584 dan hasilnya 2,1283 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya 2,6831. Jadi chi-square-nya 2,6831. Selanjutnya mencari derajat bebas dengan cara banyak kelas. Dikurang 3, banyaknya kelas ada 6. Jadi 6 dikurang 3, hasilnya 3. Taraf signifikasi alfa 0,01 atau 0,05, kita ambil 0,01. Jadi 0,09 mewakili 0,01 karena 100% dikurang 1%. Dapat 99%. Tadi dB-nya ada 3, berarti taraf kepercayaan 1% atau 0,99. Dapatlah chi-square tabelnya 11,3. Lalu chi-square pada tabel 11,3, kesimpulannya H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel. Dan H0 diterima jika chi-square lebih kecil dari tabel. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.